Asik beli Nemo. Katanya bisa hidup di air tawar coy. Tapi kok dia mabuk begini sih? Ya, dia mudar. Halo para pecinta ikan air laut. Bagaimana kondisi tank kalian? Apakah aman-aman saja? Atau sekarang sedang tidak aman karena merasa ditipu oleh penjual toko ikan? Nah, di kesempatan kali ini gua mau bahas beberapa kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh penjual yang tidak jujur. Tapi bukan berarti semua penjual tidak jujur ya. Ada beberapa oknum nakal yang sengaja mau nipu hanya supaya ikan-ikannya cepat laku. Yang penting ikan terjual coy. Urusan ikannya nanti mati itu bukan urusan gua. Bagus kalau mati, nanti dia beli lagi ke sini. Boro-boro balik lagi. Kita sebagai pembeli lama-lama kapok kalau ditipu terus, ya kan? Oke, daripada banyak bacot lagi, ini dia kebohongan-kebohongan yang paling umum. Semoga ini bisa nyelamatin tank kalian dari kehancuran. Kebohongan yang pertama, Nemo bisa hidup di air tawar. Nah, satu ini paling sering nih. Heran banget gua, sejak kapan Nemo bisa hidup di air tawar? Padahal udah tahu Nemo tuh ikan laut, tapi kadang suka kegocek aja. Lalu bisa-bisanya percaya ada Nemo bisa hidup di air tawar. Guys, please, jangan percaya kalau ada penjual yang bilang Nemo ini beda. Nemo ini udah hybrid. Nemo ini udah kawin silang sama ikan lele. Jadi bisa hidup di air tawar. Pret. Hih, pala lu kawin silang. Kalau nggak percaya coba aja nanti cicipin dulu airnya. Yang kedua, akuarium air laut itu cukup pakai garam ikan biasa. Buat beberapa ikan yang bandel mungkin bisa bertahan sebentar, tapi bukan berarti mereka bisa hidup. Ini nggak bisa ya guys. Garam ikan itu isinya cuma NaCl doang, alias cuma asin doang. Nggak ada mineral yang lain. Untuk udang bintang laut dijamin langsung mati karena air garam begitu. Termasuk koral-koral dijamin langsung lumer. Jangan coba-cobalah, pakai yang pasti-pasti saja. Air laut murni atau pakai garam khusus air laut. Yang ketiga, anemon itu nggak perlu pakai lampu, cukup kasih makan aja. Ini juga keliru, anemon itu memerlukan cahaya coy. Justru makanan itu nomor 2-nya. Cahaya yang diperlukan anemon itu adalah cahaya biru, bukan cuma sekedar lampu yang penting terang. Jadi di dalam anemon itu ada alga yang bersimbiosis. Namanya ini, baca sendiri. Nah, alga itu berfotosintesis menggunakan cahaya. Nggak ada cahaya, alga itu mati dan membuat anemon jadi lumer. Terus kalau udah lumer, bisa makan gitu. Yang keempat, semua ikan bisa digabung kok. Nggak akan berantem, yang penting dikasih makan aja. Nah, gua nggak ngerti lagi dah ini prinsip dari planet mana. Ikan laut itu nggak bisa sembarangan dicampur guys. Sebelum kalian beli ikannya, kalian harus benar-benar riset dulu. Bagaimana karakternya, bagaimana hidupnya, makannya apa. Karena ikan laut itu diciptakan bukan cuma buat jadi pajangan guys. Di laut mereka punya peranan masing-masing. Ada yang doyannya makan parasit, makanin biofilm, ada yang hidupnya nyaring pasir, ada yang isi otaknya cuma kopepoda doang. Nah, kalau kalian langsung beli sembarangan, terus main satuin mereka, ujung-ujungnya kalian akan kesel sendiri. Soalnya kagak mau makan. Ya gimana mau makan? Soalnya yang kalian kasih, mereka nggak doyan. Yang kelima, ikan galak dibilang ikan damai. Nah, ini juga mirip-mirip sama poin yang nomor 4 tadi. Tapi terkadang kita sering kena. Balik lagi guys, sebelum beli, kalian harus benar-benar riset ikannya. Jangan menilai ikan hanya dari mukanya aja. Tapi ini beneran guys, banyak ikan laut yang mukanya imut, tapi ternyata galaknya minta ampun. Ini gue kasih contoh, ikan dotibek. Lucu kan mukanya, warnanya juga cakep. Tapi dia ini preman guys. Apalagi kalau dia yang pertama masuk akuarium. Dia bakal ngerasa dunia ini milik dia sendiri. Terus kalian masukin ikan baru, diinterogasi dulu sama dia. Nggak kuat mental, dijamin modar. Nah, yang terakhir, kata orang toko, reef tank itu harus pakai lampu mahal dan protein skimmer mahal. Nah, ini sebenarnya nggak salah sih, tapi jujur aja, dulu statement ini yang bikin gue minder pelihara ikan laut. Jadi mahal atau enggaknya itu tergantung kalian mau pelihara apa. Salahnya kadang orang toko itu menyamaratakan saja, supaya mau nggak mau kita beli alat-alat mahal tersebut. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Alat mahal seperti lampu yang harganya jutaan, protein skimmer besar,
terus beraneka ragam jamu-jamu itu diperlukan kalau kalian mau pelihara jenis-jenis koral mahal. Misalnya kayak jenis-jenis SPS. Nah, itu baru kalian butuh alat-alat begituan. Untuk pemula, gua saranin hindari dulu aja SPS. Pilih jenis LPS atau softies saja. Itu cukup peralatan murah, udah bisa hidup guys. Apalagi kalau kalian cuma mau buat aquarium fish only. Itu lebih nggak butuh alat-alat mahal. Nah, gimana guys? Dari poin 5 di atas, apa ada yang pernah kalian alami? Gue turut prihatin guys, buat yang pernah kena. Terutama di hal Nemo yang bisa hidup di air tawar. Itu masih marak banget sampai sekarang. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Dan gue juga berharap penjual ikan bisa berjualan dengan jujur. Ikan air laut ya air laut, ikan air tawar ya air tawar. Jangan dicampur-campur. Pisahin dulu sama yang sakit dan yang memang layak jual. Gue yakin kalau kita jujur, ada rezekinya tersendiri kok. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa kasih like dan follow terus channel ini supaya nggak ketinggalan update seputar air laut. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.